Baik, Bapak Ibu nggak ada ya? Selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini kita melaksanakan kuliah perdana untuk bimbingan dengan saya, tapi ini ada beberapa orang saya izin bergabung untuk hari ini akan saya jelaskan mengenai materi yang saya sudah share di grup, yaitu penjelasan FAIR. Nah, ini mudah-mudahan dengan cara daring ini, online ini, saya bisa membantu Bapak sebelum melakukan pengisian FAIR. Ya, baik, saya akan sharekan materi ya. Nanti pada saat saya menjelaskan, silahkan kalau ada yang ditanyakan ya, Bapak, langsung pada saat saya menjelaskan, misalnya nanti saya beri kesempatan bertanya, silahkan ya. Jadi tidak langsung semua saya posting. Ya. Siapa? Nah, ini bisa tampil semua? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa tampil? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, saya masuk ke materi pertama adalah penjelasan pengisian formulir aplikasi insinyur atau FAIR. Jadi perlu saya jelaskan sedikit bagaimana alur Bapak nanti menjadi insinyur profesional. Sini Bapak bisa lihat yang sebelah sini, sebelah kiri. Jadi posisi kita saat ini adalah kuliah PSPPI. Nah, di sini nanti Bapak akan membuat FAIR. Ya, sebelumnya memang sudah pernah membuat. Nah, ini nanti akan disempurnakan. Setelah ini sempurna, di bawah bimbingan dosen pembimbing, nanti akan dilakukan namanya ujian FAIR. Jadi perlu dipahami, ujian FAIR ini tidak sama seperti ujian kayak skripsi dulu. Ya, ujian FAIR ini adalah untuk klarifikasi oleh tim penguji. Nanti tim pengujinya biasanya 3 orang, Pak. Ya. Untuk klarifikasi apa yang Bapak tulis di FAIR itu, kita tujuannya adalah ingin memaksimalkan. Karena jalur RPL itu adalah jalur yang berdasarkan pengalaman masa lampau. Jadi dengan kita mengklarifikasi FAIR ini, siapa tahu ada yang terlewat yang belum terisikan. Ya. Jadi kalau maksimal Anda mengisi, itu nilainya akan tinggi nanti. Jadi itu tujuannya. Ini banyak yang salah paham, dikira FAIR ini seperti ujian, wah nanti ada ditanyakan kayak MECTEC dan lain-lain ya. Enggak, itu. Jadi yang ditanyakan adalah seputar apa yang sudah pernah dikerjakan. Nah, setelah selesai ini nanti ada, ya memang di sini ada nanti karya tulis ya. Buletin. Oke. Ujungnya adalah Anda akan mendapatkan ijazah insinyur atau sertifikat profesi insinyur, SPI. Itu bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang nomor 11 tahun 2014 itu disebut di situ namanya SPI, sertifikat profesi insinyur. Oke. Nah, setelah FAIR selesai, itu akan kita konversi menjadi FAIR. Nah, ini ranahnya adalah PII, Pak. Jadi tolong dibedakan, ada PSPPI, ada PII, Profesi Insinyur Indonesia. Ya. Jadi nanti begitu sudah selesai insinyur, itu akan diambil alih oleh PII nanti lanjutannya. Jadi bukan lagi ke kita di PPI hanya mengantarkan sampai insinyur dan draft FAIR. Ya. Nah, nanti setelah FAIR-nya jadi, itu ada dikirim FAIR ke PII Pusat, namanya LSKI, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur. Itu masing-masing badan kejuruan akan memeriksa, akan menilai FAIR yang Bapak kirim. Kemudian kalau memenuhi IPM, minimal IPM itu akan
mengikuti wawancara. Kalau IPP langsung dapat sertifikatnya, tidak ada wawancara. Nah, itu nanti kalau memenuhin bisa ada 3 level, IPP, IPM, dan IPU. Ya, jadi yang berhasil lulus nanti akan mendapatkan namanya SIP. Kalau bahasa di PII itu namanya SIP, Sertifikat Insinyur Profesional. Ya, kalau dicatat SIP itu adalah Sertifikat Insinyur Profesional. Kemudian Anda akan mendapatkan STRI. Nah, mungkin banyak yang bertanya di luaran, loh kenapa? Kalau menurut undang-undang kan harus namanya seharusnya adalah SKI. Kalau di undang-undang nomor 11 itu tidak ada bahasa SIP. SIP itu adalah bahasa menurut PII. Nah, apakah sama SIP dengan SKI? Ya, jadi sementara Dewan Insinyur Indonesia belum terbentuk, SIP itu adalah sama dengan SKI, Pak. Makanya bisa Anda mendapatkan STRI. Nah, yang di slide saya, yang ini, yang sebelah kanan, Dewan Insinyur Indonesia ini kalau sudah terbentuk, jadi namanya adalah SKI, bukan lagi SIP. Ya, jadi sementara SIP ini sama dengan SKI. Dan ini sudah berjalan, ya. Nah, ujung akhir kita sebenarnya yang dikejar itu adalah SKI dan STRI ini, Pak. Surat Tanda Registrasi Insinyur. STRI adalah izin praktek kerja kita, ya, izin praktek seorang insinyur. Jadi sama seperti dokter, begitu dia lulus, dia akan mendapatkan SKED, sarjana kedokteran. Ya, dia tidak bisa praktek kalau dia belum mengikuti pendidikan profesi. Sampai ujung akhirnya adalah dia namanya STRD, Surat Tanda Registrasi Dokter. Ya, SIP, surat izin prakteknya, baru dia bisa berpraktek. Nah, itu sama juga menurut kita insinyur juga sama seperti kedokteran. Ya, cuma kedokteran lebih panjang alurnya. Ya, dan di kedokteran itu tidak ada yang namanya jalur RPL. Ya, semua reguler, wajib kuliah. Kita nanti mudah-mudahan tidak ada halangan bulan Juli nanti kita akan mengadakan angkatan pertama jalur reguler. Tapi kemungkinan bidang sipil saja dulu. Ya. Mungkin penjelasan saya di slide ini ada yang ditanyakan ya mengenai SIP, STRI atau SKI atau SPI. Silakan, Bapak. Silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada saya lanjut. Lanjut ya, Pak. Mungkin Pak Darman. Perbedaan antara fire dan fight apa nanti itu? Oh, bedanya gini. Kalau fire itu tidak perlu dicatat ya. Kalau fire itu tidak ada bab 2, Pak. Tidak ada. Tidak ada bab 2. Itu yang fire atau five, Pak? Sebentar. Jadi kalau fire ya perlu dicatat, Bapak tidak perlu isi bab 21 dan bab 22. Kemudian tidak perlu mengisi kolom bakuan kompetensi dan yang PQRT itu tidak perlu diisi. Ya. Kemudian lampiran 1 tidak perlu diisi, itu fire. Tapi kalau five itu wajib semua diisi, semua bab diisi. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak sudah five, 90% selesai five. Kita memang agak berbeda dengan pendidikan profesi universitas lain. Ya. Kalau yang PSPPI dari lain, ya itu kebanyakan menggunakan CV. Ya, ada sisi mudahnya kalau menggunakan CV ya ringkas selesai. Tapi dia akan
kesulitan nanti pada saat mengisi Vibe. Dia kembali 2 kali kerja berarti. Ya, kalau kita tidak. Ya, kalau kita tidak, kita menggunakan 100% format Vibe. Tapi ada isian yang kita batasin. Ya, supaya nanti sisa menambah sedikit saja, 10% saja, sudah selesai Vibe-nya. Jadi 1 kali kerja aja sebenarnya. Ya, kita ada kelebihannya, Pak. Nah, kita pengalaman untuk angkatan pertama, kita menggunakan seperti CV. Akibatnya sampai sekarang hanya beberapa orang saja yang selesai Vibe-nya karena dia 2 kali kerja. Dan itu saya yakin tidak mungkin lah, Bapak-bapak kan sibuk semua. Ya, begitu selesai insinyur ya udah hilang. Udah bakalan lagi mau ngerjain Vibe. Itu. Jadi beruntung lah. Ikut kita sudah menyiapkan sekaligus insinyur sekaligus juga Vibe. Ya, silakan ada lagi Pak Priyo. Sementara cukup mungkin. Oke, ada yang lain lagi? Lanjut dulu. Cukup, lanjut aja Pak. Pak Tumingan gabung sudah. Sudah gabung ya. Ini rupanya banyak yang mau masuk nih sebentar. Oke, saya lanjut lagi ya. Lanjut Pak Darman. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah alur bagaimana proses menjadi insinyur profesional menggunakan jalur RPL. Jadi saya tidak cerita jalur reguler, ya. Jadi nanti di sini Bapak masuk sebagai mahasiswa membuat file. Nah, ini akan diadakan wawancara oleh tim penilai nanti, ya. Nah, di sini nanti ada karya tulis ilmiah dan juga ada seminar. Seminarnya nanti kita menggunakan online seperti ini juga, ya. Harusnya sih tampil seminar. Tapi ya karena berhubung COVID ini kita tidak bisa, ya. Nah, kemudian kita masuk ke draft file. Nah, disinilah kita bedanya dengan PSPPI yang daerah lain, kita menyiapkan sekaligus file. Sebenarnya ini bukan tugas PSPPI lah, perlu dipahamin. Sebenarnya ini tugas PII. Tapi karena dosen kita ini sebagian besar adalah pengurus PII, ya sekaligus saja kita. Jadi kalau misalnya jalannya bagus, itu 3 bulan pertama adalah fire, 3 bulan berikutnya adalah fire. Jadi sambil menunggu wisuda, sambil menunggu pengukuhan insinyur, kita siapkan fire. Nah, kalau di tempat kita, itu biasanya Pak Yulian yang ngurusin PII Cabang Banjarbaru. Ya, untuk urusan fire-nya. Nah, kemudian masuk ke PII. Jadi inilah, sampai nanti mendapatkan SIP dan STRI. Ini yang ringkasan yang saya jelaskan tadi. Ya, mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi, sudah tadi fire tadi. Nah, di sini yang paling penting juga yang perlu Anda pahami, fire ini khusus pada bab 3 ya. Khusus pada bab 3 ini usahakan lebih dari 12 aktivitas praktek keinsinyurannya. Ya. Kenapa? Supaya nanti pada saat Anda di Vibe itu butir bakuan kompetensi W3 itu adalah wajib 3, itu mengenai perencanaan dan perancangan itu jangan sampai 0. Ini banyak yang skornya tinggi sekali. Jadi kalau IPP itu 600, perlu dicatat IPP 600, IPM itu 3000, IPU 6000. Banyak skornya yang sampai 7000, tapi kok lulus IPP? Aneh kan? Harusnya dia IPU. Ini kalau saya bicara yang di PI. Nah, itu kenapa? Karena W3-nya minim sekali, ya. W3 ini kalau 6000 itu berarti 20%-nya 1200 harus skor. Jadi W3 ini harus 20% dari total. Ini kalau kita bicara Vibe, ya. Nah, kalau di PI pusat tuh menyebutnya adalah insinyur sastra, Pak.
Ya, terutama mohon maaf banyak yang saya temui yang skornya tinggi itu adalah dari dosen, Pak. Dosen minim praktek, Pak. Ya, akibatnya bab 31. Bab 31 itu kan isinya mengenai praktek perencanaan, Pak. Perencanaan itu minim sekali. Ya, tapi skornya tinggi sekali. Kenapa skornya tinggi? Karena bab 4-nya jago sekali dia. Bab 4, bab 15, 16 ini jago sekali dia. Kalau dosen. Ya, karya tulisnya banyak sekali. Mengajar juga banyak. Akibatnya skornya tinggi sekali. Tapi di bab 3-nya minim. Nah, akibatnya dia tidak bisa memenuhi, Pak. Nah, kemudian di FAIR ini juga tidak menuntut adanya barang bukti, Pak. Ya, makanya bedanya dengan CV, kalau di FAIR atau FAIP itu kita harus wajib menguraikan tugas dan wewenang setiap kegiatan secara detail. Itu perbedaannya. Kalau CV kita paling cuma menyebut pengalaman kerja, oh ini kerja perencanaan proyek apa gitu aja, nggak ada uraian tugas. Ya, itu yang harus dipahamin. Oke, pengalaman profesi yang ditulis pada FAIR itu apa? Berupa penugasan yang mengemban tanggung jawab, walau sederhana, ya. Harus luas serta tersusun dengan semestinya, lazimnya minimum 5 tahun. Ya. Dapat dipersingkat hanya 3 tahun dalam lingkungan kerja yang khas. Ini maksudnya boleh orang pengalamannya hanya 3 tahun. Itu dia dalam lingkungan kerja yang khas itu adalah dia dikondisikan, misalnya tahun pertama dia di perencanaan, tahun kedua dia di pengawasan, tahun ketiga dia di pelaksanaan. Nah, itu maksudnya. Ya, dipindah-pindah supaya dia punya pengalaman menyeluruh. Kemudian seyogyanya tercatat dengan baik. Nah, ini adalah kelemahan kita. Ya, biasanya kita setelah menerima uang, honor, gaji, ya udah, enggak pernah dicatat. Nah, kita budayakan logbook. Ya, jadi logbook itu bentuknya seperti ini. Ya, catat, ya, logbook insinyur itu namanya. Nah, selama ini kita tidak pernah merekod. Nah, kalau saya biasanya menghadiri sesuatu, misalnya pelatihan, saya foto, ya, difoto. Ini supaya saya bisa tahu, oh ini kegiatannya apa. Untuk saya tulis nanti di FAIP atau di FAIR. Kemudian tanggalnya juga tempat tercatat di sini. Nah, apalagi pada saat absen, saya selalu nanya jadwal acaranya ada atau tidak. Kalau tidak dibagi, saya foto. Ya. Ini tujuannya apa? Supaya bisa menulis nanti di uraian di FAIR atau di FAIP. Kemudian yang terakhir, kalau saya dapat sertifikat, ini saya scan, saya masukkan di folder. Ya, sebagai barbook saya ini. Karena setelah kita dapat gelar profesi, misalnya IPP, IPM, IPU, itu nanti kita ada kewajiban namanya PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ini Pak Temingan nih tahu ini. Ya, PJ. Ya. Siap. SKA juga kan wajib kan, SKA. Wajib. Nah, kalau PKB ini wajib mengumpul barbook. Nah, itu bedanya. Kalau FAIR itu tidak perlu. Kalau PKB wajib. Dan itu kalau minimal Anda IPM, itu 50 poin, kredit poin yang harus Anda kumpulkan selama 1 tahun, 13 bulan dia. Ya, itu nanti kalau Anda dapat IP, IPP, IPM, IPU. Oke. Nah, yang diisi nanti secara garis besarnya yang pertama adalah profil diri, data pribadi. Ya, ini terbagi dalam beberapa bab nanti. Kemudian pengalaman praktek keinsinyuran. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang sering kosong. Kalau terutama yang dosen, ini minim sekali. Ya. Kemudian publikasi, komunikasi dan temuan. Nah, ini jagonya nih, kalau dosen ini. Kemudian nomor 4 juga sama, bahasa yang dikuasain. Nah, perlu dipahami di sini, bahasa di sini adalah bahasa yang mendukung pekerjaan. Oke. Nah, kemudian kalau korelasi mata kuliah dengan dokumen FAIR itu mungkin Bapak Ibu tanya, loh kenapa dengan FAIR saja kita bisa keluar nilai, oh misalnya pasokannya nanti dapat A, untuk mata kuliah kode etik itu dari mana misalnya. Nah, ini saya jelaskan, mata kuliah kode etik ini diambil dari bab 13, 14, dan 16 yang Bapak tulis. Ya.
Kalau mata kuliah profesionalisme keinsinyuran ini diambil dari isian bab 12 dan 15. Kalau K3 itu diambil dari 13 dan 16. Makanya di sini jangan sampai kosong ya. Perhatikan apa akibatnya kalau kosong? Kalau kosong akibatnya nanti nilainya akan E keluar. Karena kita memeriksa FAIR itu semua dosen yang pembimbing itu akan menilai FAIR Bapak Ibu itu menggunakan software ya. Jadi kalau tidak ada isiannya ya nol. Nah, makanya di situ nanti bagi yang nol nilainya itu kita kasih catatan, kemudian pada saat ujian wawancara FAIR itu kita tanyakan. Nah, itulah fungsi dari ujian wawancara FAIR. Loh, ini kenapa kosong? Ya. Oh, maaf Pak, saya kelupaan ngisi misalnya. Oh, begitu beri catatan, suruh isi 1 minggu. Biasanya setelah ujian FAIR, nanti Bapak Ibu akan diberi waktu 1 minggu. Ya. Akan diberi waktu 1 minggu untuk merevisi ya, sesuai berita acara. Nah, kemudian untuk praktek keinsinyuran ini semua bab 3 ya, perlu diperhatikan. Makanya di sini jangan sampai kosong. Ya. Dan ini perlu diperhatikan, ini banyak yang salah. Dikiranya mengisi FAIR ini seperti orang melamar pekerjaan, asal ada. Nah, ini salah besar. Jadi isikanlah sebanyak-banyaknya semua pengalaman. Ya, ini banyak yang salah. Saya tulis ini minimal 12 ya, diisinya 12 saja. Ya. Waktu wawancara saya tanya, ini kenapa kok nilainya dari umur misalnya patumingan 30 tahun loh, kok kenapa nilainya kok cuma C? Kenapa keinsinyurannya tidak sinkron? Ternyata setelah diwawancarai baru tahu. Oh, ternyata dia ngisi sedikit saja, asal memenuhi saja 12 katanya. Nah, ini sayang, nilai Anda tidak sinkron dengan pengalaman. Dan nanti pada saat Anda lanjut ke PII, itu nanti jatuhnya ke IPP saja paling rugi Anda. Anda 30 tahun harusnya bisa IPU. Ya. Ini. Nah, kemudian untuk studi kasus, ini perlu diperhatikan, diambil dari mata kuliah, dari subbab FAIR 15. Tapi berbedanya apa? Ya. Jadi sini perlu diperhatikan, di sini juga ada 15 profesional keinsinyuran ini. Ya. Perlu dicatat di sini. Ini mata kuliah profesionalisme keinsinyuran, ini diambil dari subbab FAIR 15, ini adalah pelatihan bidang teknik tapi di bawah 36 jam. Ini perlu diperhatikan ini. Ya. Tapi kalau yang mata kuliah studi kasus itu kita ambil dari bab 15 juga, tapi yang lebih dari 36 jam pendidikan tekniknya. Nah, di sini juga banyak yang belum paham. Ya. Jadi waktu dia menulis, asal-asalan saja menulis jamnya. Akibatnya semua pada selesai 8 jam, ada yang 10 jam. Akibatnya studi kasusnya 0. Ya. Akibatnya E nih keluar. Kalau E tidak boleh, ini tidak lulus. Ya. Sini. Jadi perlu diperhatikan bab 15 itu adalah pelatihan bidang teknik yang lebih dari 36 jam. Lebih dari 30. Ini banyak yang salah ini. Di bab 15. Kemudian seminar, workshop dan diskusi ini kita ambilkan dari semua bab 4 dan bab 5. Nah, ini juga banyak yang kosong. Nah, makanya hari ini nanti saya ajarkan triknya bagaimana supaya tidak kosong. Ya, terutama yang di luar dosen. Ya. Ini pasti banyak yang kosong nih yang di luar dosen ini. Iya. Oke. Nah, ini bakuan kompetensinya, ini tidak perlu, ini nanti pada saat vibe, tapi perlu saya sampaikan di sini, ya, saya tampilkan di slide. Ini nanti di vibe, bukan di fire. Fire kita tidak perlu ini. Ya, jadi supaya bisa dibaca dulu, ini cuma sekedar untuk membaca saja W1 itu apa, ya, W2 itu apa. Nah, di sini nanti konversinya, ini yang saya bilang tadi, IPP 600, IPM 3000, IPU 6000. Jadi kalau kita lulus, PSPPI itu sudah otomatis Anda setara dengan IPP. Ingat, kata otomatis di sini, tetap Anda harus mengajukan FIPE supaya mendapatkan IPP. IPM. Oh. Ya. Jadi kalau yang di bawah 8 tahun, jangan muluk-muluk menuntut IPM.
ya itu pasti akan IPP saja. Pak, bagaimana kalau pengalamannya tinggi sekali, banyak sekali, tetap tidak bisa. Di PI Pusat dia juga memberlakukan umur pengalaman. Ya, ini ada, saya tidak nyebut nama, ya pejabat ini orangnya muda sekali, ya itu pengalamannya sampai 400 Pak. Dia menuntut IPU, tapi sayangnya dia baru 13 tahun. Nah, itu tetap tidak bisa. Ya. Tidak bisa IPU dia. Nah, itulah. Ada batasan umur dan batasan skor. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan kan dulu sebelum saya lanjut? Sebelum saya lanjut penjelasan bab per babnya mengenai FIRE. Boleh Pak. Tanya. Halo. Ya, Pak, apa nih, Pak Priyo ya? Ya. Tadi yang 15 ya, itu kan lebih besar 36 jam. Ya, untuk mata kuliah studi kasus Pak itu. Iya. Nah, kalau yang kurang dari 36 dimasukkan di mana nanti kira-kira? Tetap di 15 juga, tapi untuk mata kuliah ini Pak. Untuk mata kuliah ini nanti kita ambil untuk mata kuliah profesionalisme insinyuran. Iya, iya. Oke, berarti tetap Ini di tugas 15 kita, Pak. ya. Ini tugas kita yang menilai. Oke, makasih. Jadi software akan otomatis mengambil yang kurang dari 36 jam akan dia masukkan untuk kontribusi ke nilai profesional keinsinyuran. Jadi mata kuliah profesional keinsinyuran ini ada 2 bab Pak yang diambil, 1, 2 dan 1, 5. Ya. Lanjut. Jadi 1, Lanjut 2 ini pertanyaannya Pak Pri, Pak Dharma. Ya, gimana Pak? Yang terkait dengan yang 15 tadi, itu sertifikat-sertifikat kayak gitu tuh diperlukan nggak ya Pak? Dilampirkan Maksudnya, tidak? Kan saya bilang tadi tidak menuntut barbuk Pak. Oh gitu ya. Ya, tidak menuntut barbuk, tapi ya harus diuraikan. Iya. Oh gitu. Ya, jangan cuma disebut saja Pak. Oke. Pak, izin Pak Dharma. Ya, lanjut Pak. Silakan Pak. Pak Roni silakan duluan Pak. Oh ya, izin Pak. 36 jam ini Pak, apakah boleh kumpulan dari beberapa kegiatan pelatihan atau hanya satu kali saja Pak? Satu kali pelatihan, misalnya seminar haki misalnya ya 2 hari. Ya, seminar haki 2 hari. Ya itu ya, tidak bisa seminar haki digabung dengan seminar IAI misalnya. Nggak boleh Pak. Oke. Ya. Jadi masing-masing ya Pak ya? Ya. Terus kalau yang di bab 31 Pak, itu yang selain kegiatan perencanaan, kayak pengawasan atau kegiatan fisik, boleh dimasukin atau hanya khusus perencanaan saja Pak yang kita laksanakan? Jadi bab 31 tuh kata kuncinya adalah ya pengalaman Bapak di bidang perencanaan dan perancangan Pak. Yep. Ya. Di bab 31 itu. Nah, tapi kalau pengawasan, pelaksanaan, produksi itu di bab 34 Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tapi ada kalanya gini kasusnya Pak. Ini sebenarnya kita sudah masuk nih ke seharusnya saya menjelaskan di per bab ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi ada kalanya kasusnya gini, Bapak punya kegiatan, punya pengalaman sebagai pengawas Pak. Tapi, kalau pengawas kan berarti masuknya di bab 34 Pak. Ya. Tapi pada saat di pengawasan itu Bapak juga melakukan review desain, Pak. Oh, iya. Di proyek itu. Nah, berarti Bapak bisa sharing aktivitas namanya, Pak. Saat proyeknya sama namanya, tapi proyek itu bisa dituliskan di bab 34, tapi sesuai tugas Bapak sebagai pengawas. Tapi dengan proyek yang sama, Bapak juga bisa menuliskan di bab 31, tapi tugasnya sebagai review desain. Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi namanya satu proyek itu bisa 3 bab Pak, 2 langsung atau 4 bab boleh silahkan, tapi ingat uraian tugasnya masing-masing. Yang salah dia nuliskan di 34 misalnya tugasnya ABCD. Ya, di 31 ditulis lagi tugasnya tetap sama ABCD juga. Harusnya tidak boleh itu. Baik, Pak. Ya. Jadi sesuai dengan kop dari subbabnya, Pak. Jadi kalau subbabnya perencanaan ya tulislah tugas Bapak sebagai perencana. Ya.
Itu. Kasih. Ada lagi Pak? Sebelum saya lanjut. Pak, izin Pak, yang Ya, bab siapa 3 ada ini Pak saya Pak. Ya, silakan Pak. Ini. Pak, yang untuk bab 31 ini Pak, misalkan kita ada sebagai misalkan PPK Pak, PPK untuk kegiatan-kegiatan sertifikasi atau pelatihan itu bisa masuk Pak ya? Kalau Bapak merencanakan suatu pelatihan, itu 31 Iya. Pak. Perencanaan. Iya. Nah, dengan proyek yang sama, pelatihan tadi, Bapak juga sebagai pelaksana. Iya Pak. Ya, berarti Bapak juga bisa masuk ke bab 34. Jadi 31 ditulis, tapi fungsinya sebagai merencanakan. Di bab 34, Bapak sama, proyeknya sama, ya, Iya. Bapak di balai ya, sama, tapi tugas Bapak sebagai pelaksana. Pelaksana. Apakah Bapak juga melakukan evaluasi? Kalau dia, masuk lagi Pak di bab 34. Sebagai mengevaluasi kan Mas berarti. Iya. Oh. Itu. Iya. Kemudian apakah Bapak juga ikut presentasi? Kalau Bapak ikut presentasi, berarti Bapak juga masuk di bab 4. Masuk, bab 43 masuk. Jadi satu proyek bisa banyak bab yang diisi, Pak. Bun, kesan dong, Bun. Siap. Mana ya? Kenapa? Kemudian ini Pak. Saya lanjut Pak, izin Pak Dharma. Ya. Misalkan ini untuk kegiatan-kegiatan yang non sipil Pak. Misalkan ada Non-sipil. semacam non sipil itu bisa dimasukkan Pak ya di 31 Pak ya. Contohnya apa, Pak? Misalkan kita ikut membantu penyusunan rencana tata ruang wilayah misalkan sesuai dengan Boleh, Pak. boleh, Pak. Sipil, Pak. Boleh, Pak. Ya. Nanti detail per bab setelah ini, Pak. Oh, Saya siap. jelaskan masing-masing Baik. per bab. Ini secara umum aja dulu. Silakan siapa tadi selain Pak Denny tadi Pak siapa tadi ya? Yang mau tanya tadi Pak Roni siapa tadi ya? Silakan Pak. Izin Pak, Mulyadi Pak. Ya. Ya, Mulyadi. Kalau misalkan, tapi ini penjelasan per bab sih Pak, kalau menurut saya. Karena saya mau nanya terkait dengan 31 untuk yang dari negeri nih Pak. Kan misalkan untuk perencanaan kan kita sudah melalui konsultan perencana ya Pak ya. Tapi kita terlibat di situ sebagai tim verifikasi perencanaan misalkan, itu bisa itu Pak ya? Bapak Halo, Pak Dharma. tugasnya sebagai apa Pak? Tim verifikasi perencanaan. Tim verifikasi perencanaan itu maksudnya mengevaluasi gitu kah? Ya, mengevaluasi perencanaan yang sudah disusun oleh konsultan perencana. Oh, itu berarti Bapak maksudnya sebagai pengawas Pak. Oh gitu. Kalau sebagai bab PN, 34. kalau pegawai negeri itu misalkan contoh untuk di tugas perancangan atau perencanaan itu seperti apa ya Pak? Ini contoh kayak Pak Denny tadi bisa sebagai pelatihan tadi menyusun pelatihan bisa. Saya ikut nimbrung Pak, izin Pak. Saya kalau di sini Pak, saya tulis pejabat membuat komitmen Pak. Karena kalau PPK kan merencanakan juga. Itu bisa Pak ya? Iya. Atau saya tulis perencana aja gitu Pak. Sama aja Bang, nggak masalah itu. Saya satu contohnya itu. Pak Roni sudah bergabung kah Pak Roni? Enggak. Sudah Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Silakan ada lagi Pak. Mungkin saya lanjut ke bab per bab aja ya supaya kita Izin, fokus Pak ya. Darman. Siap. Halo, Ya. ada bisa izin Pak. Intinya Ya. gini Pak. Yang dokumen yang pernah kita kirim dulu via email Ya. itu, yang file itu untuk yang kedepannya masih bisa berubah Pak ya, masih bisa kan? Asik. Ya memang tujuan kita itu kan Iya. menyempurnakan Pak. Iya, oke. Jadi gini, ya, untuk yang syarat masuk itu kan kita tidak bimbing seperti ini. Iya, betul. Kita persilahkan aja pemahaman menurut calon-calon mahasiswa. Ya. Setelah itu dengan adanya kuliah ini kita beritahu ya, ini kan kita beritahu bagaimana pengisiannya. Karena banyak yang salah kamar, Pak. Betul Pak, saya sering. Kalau salah kamar nanti nilainya rendah, Pak. Jatuh Pak ya. Contohnya kayak pelatihan ini kan tidak paham kan 15 itu ternyata lebih dari 36 jam. Iya. Bahkan ada yang kosong. Nah, perlu dicatat di sini, kalau kosong
tulis tidak ada, Pak. Jangan dikosongin. Karena kalau kosong itu kita bingung, Pak. Bapak ini belum ngisi kah? Atau kan memang kosong? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada kita Tidak tidak ada. perlu tanya lagi. Sudah. Siap. Ya. Tapi pada saat ujian fire kalau saya selalu saya tanya, meskipun tulisannya tidak ada selalu saya tanya. Ya. Karena kita berusaha mengusahakan supaya jangan kosong, Pak. Semua bab ini terisi. Supaya fire-nya bagus, Pak, nanti. Ya. Ya. Baik, ada lagi, Pak? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Siap. Ini saya tidak perlu. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang kali-kali ini tidak perlu kalau di fire. Ini siapa tadi? Fire. Pak Prio ya, tanya tadi bedanya apa. Ya, yang kali-kali ini tidak perlu diisi. Jadi bab 2 tidak perlu diisi, registrasi LPJK ini tidak perlu diisi, kemudian lampiran 1 ini tidak perlu diisi. Jadi totalnya 16 bab. Ya, ini yang perlu dipahami mengenai fire. Oke. Nah, saya masuk ke cover. Ini silahkan dicatat kalau yang ada yang kurang nanti fire-nya. Yang pertama ditulis nama di sini. Ya. Nama ditulis. Kemudian NIM mahasiswa. Semua sudah dapat NIM kan? Sudah. Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, tolong ditulis ini NIM-nya. Kemudian badan kejuruan. Badan kejuruan kalau fire, ini perlu diberi catatan. Kalau fire sementara masih bidang ilmu. Ya, jadi kalau Bapak dari teknik sipil, tulislah teknik sipil. Tapi kalau FAIP, itu tidak sama dengan badan kejuruan, tidak sama dengan bidang ilmu. Kalau FAIP, ya, itu adalah isi bab 31 sampai 35 yang Bapak isi. Jadi misalnya gini, Bapak teknik mesin, bidang ilmunya. Tapi ternyata pekerjaannya semua di bab 3 adalah teknik sipil. Berarti yang diisi badan kejuruan di sini adalah teknik sipil. Sesuai yang ditekuni, Pak. Yang Ya. dikerjakan. Jadi sesuai Ini kerjakan. bidang ilmu yang sesuai yang dikerjakan. Banyak saya memeriksa bidang ilmunya arsitektur. Ya. Tapi badan kejuruannya ditulis teknik sipil. Loh, kenapa tidak arsitektur? Karena semua isian bab 3-nya adalah Sipil. kerjaan teknik sipil. Ya. Nah, Siap. kenapa di sini kalau FAIP yang perlu diperhatikan, kalau FAIP di sini penting sekali karena pada saat Anda mengajukan FAIP ke PI Pusat, ya, di sini sensor pertama kali harus diserahkan ke majelis penilai yang mana. Jadi kalau Bapak misalnya isiannya teknik sipil, teknik mesin, bidang ilmunya, isinya di sini teknik mesin, tapi isian kerjanya teknik sipil. Begitu masuk ke PI Pusat, orang akan pertama kali melihat sini, oh mesin. Dia akan antar ke mesin. Yang akan disuruh meriksa pipe Bapak adalah mesin. Akibatnya salah ini. Begitu orang-orang majelis penilai mesin melihat bab 3-nya, oh ternyata isinya sipil. Di-reject, Pak. Ya, dikembalikan itu. Bisa dipahami, Pak ya? Izin Pak, saya bertanya dulu Pak. Saya mengulang pertanyaan saya yang sebelumnya Pak, yang kemarin di Ya. WA Pak. Ini yang untuk badan kejuruan berarti saya yang slide 26 ini Pak ya, BK. Ya, teknik wilayah, Pak. Iya, wilayah. Nah, siap. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Itu cukup jelas ya. Jelas Ya. Pak, jelas. Jelas Pak. Mungkin Oke. saya Pak, mungkin. Bentar. Pak Prio. Ini kan yang untuk kejuruan itu sesuai kompetensinya ya, seperti sipil umpamanya. Nah, sipil itu kan ada manajemen, ada geoteknik, Oh, struktur. enggak perlu, Pak. Nggak perlu. Enggak perlu, Pak. Enggak Oh. perlu. Oke, ya udah. Makasih. Cukup sipil saja. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Ada lagi? Lanjut Kalau Pak. tidak ada, saya lanjut lagi. Oke. Nah, ini harusnya setiap Excel yang saya kirim itu ada petunjuknya nih, sheet petunjuknya. Ya. Petunjuk pengisian formulir fire.
Ya, Anda bisa isi di sini. Bisa baca. Ya, pada kejuruan, lagi sesuai pendidikan, kemudian jumlah baris boleh ditambah, jumlah kolom tidak boleh. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini ada beberapa orang yang membuat kolom sendiri. Itu tidak boleh, Pak. Karena kita pakai software, akibatnya apa? Kita melink, Pak. Oh, iya. Ya. Kemudian keterangannya jangan diganti. Siap. Ini kolomnya ada ditambahkan sendiri, Pak. Insert-nya sendiri. Ini tidak boleh. Ya. Siap. Kemudian subbab 21 dan 22 tidak perlu diisi, tapi tetap dicetak. Nah, ini yang banyak yang salah. Gara-gara tidak diisi, 21, 22 ini hilang.